Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ayat 284. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin yang dirahmati Allah, di ayat 284 ini, segala yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah. Jadi apa yang kita nyatakan, jangankan kita ucapkan di dalam mulut, apa yang ada kita ucapkan di dalam hati, Allah mengetahuinya. Allah mengetahui perbuatan kita, bahkan di dalam hati. Kita tidak bisa luput dari Allah. Dan semua perbuatan itu akan Allah perhitungkan. Ada catatannya tersendiri. Dan Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah pun mengazab siapa yang Allah kehendaki. Allah benar-benar Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari Rasul-Rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Di ayat 286 Allah Subhanahu wa taala berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Kaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir." Hadirin yang dirahmati Allah, orang-orang beriman itu tidak akan membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan setiap orang yang beriman itu pasti akan taat. Dan mereka akan berkata dan memohon ampun kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman itu pasti akan beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karena Rasul atau Nabi Muhammad itu sendiri beriman kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Dan di ayat 286 ini, jika kita memiliki masalah, jika kita sedang ditimpa sebuah musibah, maka yakinlah apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah terakhir ini, bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita melakukan kebajikan, maka Allah pun akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda atas kebajikan yang kita kerjakan. Namun apabila kita mengerjakan kejahatan, kezaliman, maka itu pun akan mendapatkan sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Dan semuanya tercatat di dalam kitab yang nyata. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah pun mengajarkan di ayat ini agar kita selalu berdoa, memohon kepada Allah agar Allah tidak mengikulkan sesuatu di luar kesanggupan kita untuk mengikulkannya. Dan Allah juga mengajarkan kita agar kita selalu meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita telah perbuat. Janganlah kita lalai. Apabila kita merasa berbuat dosa, segeralah kembali kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan yakinlah bahwa cobaan, ujian yang sedang kita alami adalah cara Allah agar kita lebih dekat kepadanya. Dan yakinlah bahwa kekuatan yang Allah berikan itu jauh lebih besar ketimbang cobaan atau ujian yang harus kita hadapi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.